hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Orang muda, mari siapkan hatimu. Kita akan memulai ibadah pada saat ini. Tapi sebelumnya, orang muda, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kaum muda. Kami minta Tuhan Yesus, kiranya Roh-Mu hadir di setiap hati anak-anak muda yang menyaksikan ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Biarlah kami menikmati lawatan Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami siap memuji Engkau. Haleluya Yesus. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Jamalah setiap hati kami Tuhan. Ini kami Yesus. Haleluya. Kami rindu meninggikan nama-Mu Yesus. Hadirlah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, Ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ini suci kebesaran-Mu. ajaib Engkau Tuhan, Ajaib Tuhan. sungguh ajaib Engkau Yesus. Ajaib Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau Yesus. Ajaib Tuhan. Kau sungguh ajaib. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ini suci kebesaran-Mu. ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Yesus. Ajaib Tuhan. Mari orang muda sama-sama nyanyikan. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh ajaib Engkau Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Yesus. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Yesus. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, kami memuji kebesaran-Mu. Amin Yesus. Ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Yesus.
ini kami Tuhan, hadirlah Tuhan Yesus, hadirlah dan menjamahlah kami, hati kami terbuka bagimu, Yesus. Amin Tuhan, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar, 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 bersih kami Tuhan, amin Yesus, itu kehendak-Mu Tuhan, kehendak bersinar, 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 aku bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku, Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar, 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 itulah kehendak-Mu, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku mau bersinar terus, aku bersinar, aku bersinar terus, aku bersinar, aku bersinar terus, aku bersinar terus, kami mau bersinar terus bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, haleluya Yesus. Puji Tuhan, Shalom saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat ini mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan
Namun sebelumnya, mari saudara, saya mau katakan kepada engkau, siapkan hatimu untuk diberkati Tuhan pada saat ini. Saya percaya bahwa setiap pribadimu ketika engkau membuka hati, maka Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Tuhan akan melawatmu, menjamamu, dan memulihkan engkau, menolong engkau, dan melepaskan engkau dari setiap ikatan dosa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sejenak kita tunduk di hadapan hadirat Allah dan kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang luar biasa, yang sudah menolong kami dan memberikan kami kesempatan hingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami yang terbuka untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya waktu kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami akan dimampukan untuk hidup tengah-tengah dunia yang begitu jahat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan Yesus Engkau melawat kami dan mujizat Tuhan Engkau nyatakan di atas setiap pribadi kami yang terbuka untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, mari urapi kami dan kuduskan kami hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau kuduskan dan biar apa yang hamba-Mu ini sampaikan ini dari isi hati Tuhan dan dapat memberkati kami semua. Kami patahkan setiap roh yang coba menghalangi kami, mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami tolak itu dalam nama Yesus dan biarlah Tuhan kuasai setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Baik saudara yang diberkati Tuhan, saya akan berbicara kepada kita dengan satu judul, yaitu garam dan terang, ya. Kebenaran firman Tuhan sudah kita bacakan dan kita melihat di sini bahwa setiap pribadi kita, siapapun itu, kita dalam hidup ini kita memiliki potensi untuk dapat mempengaruhi orang lain, ya, di sekitar kita. Nah, dapat mempengaruhi orang lain dan pengaruh tersebut bisa positif dan pengaruh itu juga bisa negatif bagi setiap pribadi, orang lain yang mungkin kita dapati di sekeliling kita. Nah, orang yang membawa pengaruh yang positif kepada kita itu biasanya yang kita sebut itu bisa dibilang motivator, ya, orang itu, ya, dan bisa dikatakan atau inspirator bagi setiap pribadi kita. Dan biasanya ada anak-anak muda yang sangat termotivasi bila ada seseorang yang punya prestasi yang baik, ataupun tingkah laku yang baik, ataupun cara hidup yang baik, dan mungkin pengalamannya yang begitu baik, dan mereka akan termotivasi, dan itu menjadi inspirasi bagi mereka untuk mereka punya kehidupan ke depan. Dan itu baik, itu tidak salah, ya saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang yang membawa pengaruh yang negatif, ya, atau pengaruh yang buruk terhadap kehidupan kita? Apakah kita bisa menerima? Yang pasti bagi setiap kita tidak akan mau menerima pengaruh-pengaruh yang negatif yang datang dalam kehidupan kita. Kalau misalnya mau dibilang yaitu seperti provokator, dan kita tahu bahwa keadaan-keadaan yang terjadi, kekacauan ataupun banyak hal yang terjadi, keburukan-keburukan yang terjadi di sekitar kita, mungkin di lingkungan kita, itu bisa terjadi karena adanya provokator-provokator itu. Dan kita sebagai orang-orang yang orang-orang muda, baiknya engkau bisa melihat hal ini, dan kalau sesuatu yang buruk yang tidak ada gunanya bagi engkau,
sebaiknya engkau sebagai orang-orang muda jangan pernah engkau menerima pengaruh-pengaruh yang buruk itu, karena itu berdampak yang negatif bagi kehidupanmu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, begitu pula dalam kehidupan kekristenan, saudara. Dalam kehidupan kekristenan, Tuhan Yesus ini menginginkan setiap pribadi kita orang percaya untuk memiliki satu kehidupan yang dapat berdampak, ya, kehidupan yang dapat berpengaruh, ya, kehidupan yang berpengaruh yang baik, ya. Dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus katakan di dalam kebenaran firman Tuhan, kamu adalah garam dunia, ya. Kamu adalah garam dunia. Dikatakan saudara kita, setiap orang yang percaya yang telah mengalami Tuhan, kita ini adalah garam dunia. Bukan garam yang dibilang gini, firman Tuhan tidak bilang bahwa kamu adalah garam dalam keluarga, atau kamu adalah garam di dalam cukup hanya di sekolah atau di kampusmu atau di mana engkau tinggal, tetapi dikatakan kamu adalah garam dunia. Nah, dimanapun kita berada, baiklah kehidupan kita itu bisa menggarami tempat di mana kita berada. Nah, kalau berbicara tentang garam, mestinya kita sudah pahami betul, dan kita pastinya tahu, siapapun itu tahu dan sudah menikmati atau merasakan garam itu seperti apa. Garam itu rasanya bagaimana? Yang pasti kita tahu bahwa yang namanya garam itu rasanya asin, ya kan? Nah, bagaimana kalau makanan yang seharusnya ada kandungan garam di dalamnya, namun kita tidak memasukkan rasa garam di dalam makanan itu? Apa yang akan terjadi? Apakah makanan itu bisa kita nikmati? Apakah makanan itu kita bisa katakan, oh makanan itu enak? Pasti kalau sesuatu atau makanan yang kita makan yang harus ada kandungan garam di dalamnya, lalu kemudian tidak kita masukkan garam di dalam itu, di dalam makanan itu, pasti kita akan merasa hambar. Dan makanan itu bagi kita, mungkin kita tidak bisa menikmati makanan itu sampai habis. Nah, kehidupan kita sebagai orang Kristen, Tuhan mau dari setiap kita bahwa Tuhan katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Bagaimana kita bisa memberikan dampak yang baik? Bagaimana kehadiran kita bisa memberikan pengaruh yang baik di tempat di mana kita berada? Itu sangat baik, saudara yang sebagai orang-orang yang telah mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, kita harus memberikan pengaruh-pengaruh yang baik kepada setiap orang yang kita temui, yang ada mungkin di dalam keluarga kita, di lingkungan di tempat kita berada tinggal, ataupun di mana saja kita ada, kita dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini kebenaran yang baik untuk setiap pribadi kita, untuk kita dapat mengerti betul dan kita dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, yang baik, pengaruh-pengaruh yang positif, yang dapat orang lain juga diberkati lewat kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus katakan dengan jelas bagi setiap pribadi kita, dengan apakah jika garam itu menjadi tawar, ya? Lalu kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa garam itu dapat diasinkan kembali? Tidak ada gunanya. Nah, tidak ada gunanya. Nah, kalau kita lihat, garam adalah obat bagi makanan, ya. Nah, garam adalah obat bagi makanan yang tadinya makanan itu tawar, dengan memberikan garam itu, jadi makanan itu terasa enak dimakan, ya. Tapi tidak ada obat bagi garam yang tawar. Bagaimana kalau garam itu tawar? Apakah ada obat kasing? Ini pertanyaannya. Orang Ambon bilang, apakah ada obat kasing? Yang pasti tidak ada. Firman Tuhan katakan bahwa kalau garam itu tawar, tidak ada lagi gunanya, ya, dibuang. Tidak ada gunanya lagi, dibuang, lalu kemudian diinjak orang, tidak ada faedahnya. Kehidupan Kristen kita, kekristenan kita, ya, tanpa Tuhan, kehidupan kita ini tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya, ya. Kehidupan kita tanpa Tuhan, apa yang mau kita lakukan yang dapat memberkati orang lain, ya. Makanya firman Tuhan katakan garam dunia. Kita diselamatkan untuk apa? Tuhan bilang gini, pergi beritakanlah firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ya, mulai dari apa? Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ke semua. Jadi bukan hanya Yerusalem, bukan hanya Yudea, bukan hanya Samaria, tapi Tuhan katakan sampai ke ujung bumi. Nah, kita harus menggarami
sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu lewat kehidupan kita, lewat kehidupan kekristenan kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mereka itu dapat mengenal Tuhan. Mereka itu juga dapat digarami dan mereka itu juga dapat menggarami orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat di sini kebenaran firman Tuhan, arti garam sendiri kita bisa pahami betul bahwa arti garam bagi kehidupan orang percaya. Nah, kita lihat arti garam. Yang pertama, garam itu mencegah pembusukan dunia. Nah, di mana kita berada sebagai orang Kristen, kita harus menggarami sekeliling itu supaya segala yang mungkin di sekeliling kita ada kejahatan-kejahatan yang terjadi yang kita lihat dengan kasat mata ini, lalu kita ada di situ, kita dapat menggarami, kita bisa menyatakan Tuhan bagi mereka, sehingga lewat apa yang kita lakukan bagi mereka, mereka itu juga dapat mengenal Tuhan. Nah, mencegah pembusukan, saudara. Lalu kemudian firman Tuhan, dan kemudian dikatakan bahwa untuk dapat memberikan rasa, ya. Tadi saya sudah katakan juga. Lalu kemudian untuk mempengaruhi, dan bukan garam itu dia mempengaruhi, tapi dia tidak akan pernah dipengaruhi, ya kan? Dia tetap asing. Kira-kira saya mau bertanya bagi saudara, bisakah garam dipengaruhi dan garam itu menjadi tawar? Tidak. Garam mempengaruhi. Makanan yang dia gak dikasih garam, makanan itu dipengaruhi, ya. Kita makan enak. Tetapi garam tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan kita dipengaruhi dengan keadaan-keadaan dunia ini. Dunia boleh menawarkan segala macam bagi kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita jangan pernah terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Kita jangan pernah terpengaruh dengan iming-iming yang dunia berikan, ya, kepada kita, karena ujung-ujungnya bukan mendatangkan kebaikan, tetapi ujung-ujungnya maut, mendatangkan hukuman yang kekal bagi setiap pribadi kita kalau kita mengikuti, kita terpengaruh dengan pengaruh dunia ini. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa setiap pribadi kita, orang-orang Kristen, kita pasti akan kuat di dalam Tuhan. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah terpengaruh oleh apapun, ya. Jadi kan kita lihat contoh garam itu sangat baik bagi setiap pribadi kita, dan ini yang menjadi perumpamaan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan, ya. Tiap kali pengajaran Tuhan memberikan perumpamaan, dan salah satunya yang seperti ini supaya kita mengerti betul. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang garam, nah di sini firman Tuhan bilang bahwa garam dunia dan terang dunia. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang. Kalau kita tahu fungsi terang untuk menerangi. Menerangi apa? Menerangi kegelapan. Ada terang itu ada di dalam kegelapan, dia bisa menerangi kegelapan, akhirnya tidak gelap. Terang tidak akan bisa berfungsi kalau dia ada di dalam terang. Nah, saya pernah katakan kepada beberapa anak muda, ketika mereka sudah bertobat, lalu mereka setiap hari ada di gereja, terus di gereja. Baik, ya, baik di dalam gereja, baik. Tetapi kalau setiap pribadi kita yang sudah bertobat, yang hidup di dalam terang firman Tuhan, kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik kalau kita tetap ada di dalam terang itu, ya. Kalau kita di dalam gereja, kita mau bersaksi buat orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, bagaimana bisa? Sedangkan mereka sudah mengenal Tuhan. Nah, tugas kita yaitu ketika kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam terang, kita harus bisa menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Nah, kita dipanggil untuk itu. Dan ini baik, ya. Tugas kita dipanggil untuk bisa menerangi orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, orang-orang yang masih diikat oleh dosa. Nah, bagaimana? Apa yang bisa kita pakai? Apa yang bisa kita dapat memperlengkapi kita untuk kita dapat menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan? Itu firman Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kehidupan kita dapat menerangi orang-orang
hidup di dalam kegelapan. Orang-orang muda yang diberkati Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan ini baik-baik saudara. Setiap pribadimu, jikalau engkau sudah diselamatkan, jikalau engkau sudah hidup di dalam Tuhan, mari jadilah garam dunia dan jadilah terang dunia, di mana engkau bisa menggarami setiap orang yang masih jauh daripada Tuhan. Engkau bisa membawa mereka kepada Tuhan, engkau bisa menarik mereka kepada Tuhan. Engkau jangan membawa mereka kepada gereja, karena gereja tidak menyelamatkan, tapi bawalah mereka untuk mengenal pribadi Tuhan. Bawalah mereka untuk mengenal siapakah Tuhan itu yang sebenarnya, yang sesungguhnya, supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan, mereka juga mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, jikalau engkau sudah hidup di dalam terang, mari terangilah dunia ini yang masih ada di dalam kegelapan. Terangi itu dengan cahaya firman Tuhan, terangi itu dengan kasih Tuhan, terangi itu lewat apa yang sudah Tuhan kerjakan ke dalam hidupmu. Mari nyatakan Tuhan, sehingga orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan, mata rohani mereka itu dijelikan dan mereka akan melihat terang Tuhan. Saya percaya, saya sangat yakin bahwa setiap pribadi kita rindu untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang baik bagi setiap orang yang kita temui, ya. Setiap pribadi kita rindu menyatakan bahwa siapakah Tuhan bagi setiap orang yang kita temui yang belum mengenal Tuhan. Kita rindu untuk menggarami mereka, kita rindu membawa mereka kepada terang kebenaran firman Tuhan. Dan saudara tidak akan bisa lakukan semuanya itu dengan kekuatanmu, karena kita punya kekuatan ini terbatas. Semua kemampuan kita ini terbatas. Kita perlu Tuhan, ya. Kita perlu Tuhan yang tidak terbatas, itu yang dapat memampukan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menyatakan siapa Tuhan itu kepada mereka. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, baru kita akan nyatakan Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kita bawa mereka kepada terang firman Tuhan. Kita tarik mereka dari kegelapan kepada satu terang yang ajaib, ya. Dan ini kebenaran firman Tuhan yang baik untuk kita bisa pahami betul bahwa mari jadilah garam dan jadilah terang yang dapat menerangi, yang dapat menggarami dunia ini lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, ya, lewat apa yang kita lakukan. Kalau kita ada Tuhan di dalamnya, maka yang ada itu sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan itu kita akan keluarkan itu, sehingga orang yang melihat kita, mereka pasti diberkati Tuhan, ya. Baik saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat menolong setiap pribadi kita, setiap orang-orang muda saudara yang sementara mengikuti ibadah ini, untuk engkau menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang dapat menggarami setiap orang, yang dapat menerangi, ya, yang dapat membawa setiap orang yang ada dalam kegelapan kepada terang ke firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin jikalau engkau terbuka untuk Tuhan, Tuhan akan memakaimu dengan luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolongmu. Dan sebelum saya mengakhiri ibadah pada saat ini, saya rindu untuk berdoa bagi setiap pribadi kita, dan khususnya bagi saudara-saudara yang sementara mengikuti ibadah ini, siapapun engkau, baik itu engkau orang muda, orang tua, anak-anak yang sementara mengikuti ibadah ini, mari buka hatimu, biar firman Tuhan ini dapat menolongmu, menguatkanmu, dan meneguhkanmu, sehingga engkau memberikan dampak yang baik, pengaruh yang baik bagi dunia ini, bawa mereka kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kehidupanmu tidak akan pernah sia-sia jikalau engkau ada di dalam Tuhan. Engkau yang sakit, percaya ketika engkau panggil Tuhan, Tuhan Yesus akan melakukan mujizat di atas kehidupanmu. Engkau yang mungkin susah, percaya bahwa ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, engkau pasti dikuatkan oleh Tuhan. Mungkin engkau yang ada di dalam ikatan-ikatan dosa yang membelenggu engkau, yang sepertinya engkau tidak bisa keluar dari dalamnya, dari dalamnya. Percaya ketika firman Tuhan disampaikan dan engkau membuka hatimu, Tuhan akan menolongmu, dan Tuhan akan melepaskan engkau dari setiap ikatan dosa yang mengikatmu. Dan mungkin engkau sementara bergumul dengan pendidikan, engkau sementara bergumul dengan engkau pekerjaan, yang mencari pekerjaan, dan selama
ini mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan engkau berdoa ataupun engkau bergumul belum mendapatkan pekerjaan, saya mau katakan kepada engkau, berharaplah kepada Tuhan dan nantikan Tuhan ya. Waktu Tuhan itulah yang paling terbaik bagimu. Yang penting engkau tetap percaya dan jangan pernah bimbang, karena Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Mari saya akan berdoa bagimu dan Tuhan Yesus akan berurusan dengan pribadimu. Setiap pribadi kita, mari kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang sudah menolong kami Tuhan Yesus dari awal ibadah sampai pada kebenaran firman Tuhan ini disampaikan. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini Tuhan, biar Engkau menjamah setiap hati mereka Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus, waktu mereka terbuka, puji-pujian sudah memberkati mereka, penyembahan sudah memberkati mereka, dan kebenaran firman Tuhan ini juga sudah memberkati mereka ketika mereka terbuka untuk Engkau Tuhan Yesus. Tolong setiap pribadi yang pada saat ini mungkin ada dalam masalah tekanan, ada dalam pergumulan hidup, setiap orang-orang muda yang mungkin bergumul dengan masa depan, dengan pendidikan mereka, dengan kuliah, pekerjaan mereka, mungkin mereka mencari pekerjaan sampai saat ini dan belum mendapatkan. Tuhan Yesus, tolong mereka supaya mereka tetap percaya dan mereka berharap hanya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, semuanya akan indah pada waktu Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap pribadi yang ada dalam ikatan-ikatan dosa, di dalam nama Yesus Tuhan, tolong mereka Tuhan Yesus, biar mereka dibebaskan dan mereka memperoleh kemenangan daripada Engkau Tuhan Yesus. Yang sakit di dalam nama Yesus, kami terlalu percaya bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Engkau ada dan Engkau mendengar doa kami. Tangan Tuhan yang berlubang paku itu mulai menjamah setiap pribadi yang mungkin sakit pada saat ini. Bagian-bagian yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah itu terjadi bagi mereka, keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan Yesus, siapapun itu Tuhan Yesus, Engkau tolong dan Engkau turut campur tangan di dalamnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, tolong setiap pribadi kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat menjadi garam dan terang untuk dapat menerangi dunia ini, dapat menggarami dunia ini lewat kehidupan yang sudah diubahkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan mampu, kami akan kuat di dalamnya, karena kami bersama dengan Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar karena Tuhan di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pulangkan segala pujian dan syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mau katakan, Tuhan Engkau terlalu baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap pribadi yang sudah melayani pada saat ini juga Tuhan, Engkau memberkati mereka dan Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Setiap kekurangan-kekurangan Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Allah Engkau sanggup untuk mencukupi Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk menolong mereka, memampukan mereka Tuhan, ketika mereka berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa anak-anak muda ini Tuhan Yesus, biarlah mereka semakin berharap, mereka semakin bersandar penuh kepada Tuhan, dan mereka membawa hidup mereka untuk terus dipakai lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan akan bekerja di dalam setiap hati-hati yang terbuka, dan Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kami tahu semua kami sudah diberkati Tuhan. Bahkan setiap pribadi yang mendengar, bahkan yang mengikuti ibadah ini sudah diberkati Tuhan. Dan kami berdoa bagi kota Ambon ini Tuhan, Engkau memberkati, kemuliaan Allah dinyatakan di atas kota ini Tuhan. Bahkan bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, Engkau selamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur menutup ibadah Philadelphia Youth pada saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya ibadah ini dapat memberkati saudara. Tuhan berkati. Haleluya. Shalom.